Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Ada apa lagi sih, Pak? Enggak ada apa-apa. Cuma soal Najohan aja. Papa ingin memberinya sup. Dia lagi, dia lagi. Kamu kok begitu? Ya iya dong, Pak. Kayaknya belakangan ini Papa terlalu memperhatikan dia deh. Kayaknya Papa juga udah mulai lupa ya sama saya. Bukan begitu. Dia itu kan tetangga kita. Apalagi dulu dia itu rekan kerjamu. Apa salahnya sih kita tolong-menolong? Aduh, Papa ini keterlaluan deh. Masa harus saya yang nganter sih? Memangnya kenapa? Takut ketemu ya? Siapa yang takut? Tapi kan, Pak, Sudahlah. Ayolah antarkan, nanti keburu dingin supnya. Ayo sayang. Diana, nanti kalau kamu sudah sampai di sana, ya jangan terus pulang lah, ya. Temanilah dia ngobrol. Ya sebentar juga nggak apa-apa. Oh ya, Diana, rantang kita yang masih ada di sana bawa pulang ya. sebelum ajudanmu ini pergi, apa masih ada instruksi tuan yang cakep dan terhormat? Papa minta saya nganterin ini. Terima kasih. Silakan. Itu bubur ayam yang dikasih paman juga masih belum habis. Belum habis atau belum dimakan sama sekali? Udah, saya udah makan satu mangkok. Bagus. Yang jelas saya mau bantu. Nggak ada maksud lain.
Kalau ada maksud yang lain, saya juga nggak keberatan kok. Sebentar ya. Halo. Iya betul, saya sendiri. Ya. Sudah ketemu wanita yang saya cari? Heeh. Betul, betul. Bukan, Pak. Wanita itu belum punya anak. Iya, ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Saya pulang dulu ya. Kok buru-buru? Sebentar lagi dong. Halo. Iya, betul, saya sendiri. Iya, saya memang mencari wanita yang ada di foto itu. Apa? Uang imbalan. Iya, bisa kok, bisa. Sudah ada informasi mengenai dia. Oke, kalau begitu, kalau Anda sudah dapat informasi mengenai dia, nanti kita bisa bicara kembali. Iya. Ya, terima kasih ya. Di mana ada hadiah besar, di situ ada pendekar hebat. Paman sudah cerita semuanya kan? Papa nggak cerita apa-apa. Dan saya juga merasa nggak perlu tahu. Dian, surat yang pernah kamu baca dulu itu nggak berisi apa-apa. Jadi kamu jangan punya prasangka buruk. Setiap saya kirim surat, saya selalu cerita tentang hubungan kita. Hubungan kamu dan saya. Kami memang berpisah. Tapi bukan berarti kami harus musuhan kan? Selain nomor rekening, saya nggak tahu apa-apa mengenai dia. Mengenai sifatnya yang selalu menutup diri rapat-rapat. Itu bukan sifat dia, Diana. Makanya saya jadi khawatir barangkali ada apa-apa dengan dia. Usaha keras akan membawa hasil. Tuhan akan mempertemukan kalian. Dian. Dia itu terlalu lugu. Terus terang saya takut terjadi apa-apa dengan dia. Ini nggak adil, Johan. Nggak adil. Tindakan kamu sangat menyakitkan saya. Perhatian kamu cuma tercurah untuk dia. Saya mau bantu kamu. Dian. Tolong kasih foto dia sama saya. Saya pulang dulu. Tunggu. Papa mau tanya. Bagaimana pembicaraanmu tadi di sana? Seru nggak? Pembicaraan apa? Kamu nggak lihat foto-foto yang ada di atas meja makannya? Enggak. Buat apa? Pa, kenapa sih Papa nggak jujur? Loh, justru Papa ingin jujur sama kamu. Tapi Papa nggak pernah cerita kan kalau Johan itu sedang mencari-cari seorang wanita. Sayangku, Papa menyuruh kamu ke sana itu justru supaya kamu bisa melihat foto-foto mantan istrinya itu. Kan dengan begitu kalian jadi bisa bicara, bisa bercerita, tukar pikiran. Iya toh?
Asal Papa tahu aja, satu foto istrinya tuh ada di kantong saya sekarang. Jadi, kamu sudah lihat? Belum. Ntar aja habis mandi. Biar ngelihatnya bisa dengan penuh perasaan. Apa dia? Kok cemberut? Ada apa? Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Ternyata dia ini mantan istrinya Johan. Ya ampun. Saya mesti bilang apa sama Johan? Halo? Halo? Halo, siapa ini? Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kamu mengidap kanker payudara. Sebenarnya, saya sudah mengetahui hal ini sejak 4 bulan yang lalu, dokter. Jadi selama itu, Anda tidak mendapatkan pengobatan? Saya yang menolak. Demi bayi dalam kandungan saya ini. Lalu kenapa sekarang minta diobati? Apa dokter di sana tidak menasehati bahwa mempertahankan bayi dalam kandungan akan merenggut nyawa Anda? Jalan satu-satunya, operasi. Saya rela, dokter. Ini bukan masalah rela atau tidak rela. Operasi ini menggunakan bius secara menyeluruh. Jadi tidak bisa dipastikan bayi Anda terganggu atau tidak. Tidak ada cara lain, dokter. Bayi dalam kandunganmu itu sudah besar. Mengobati dan menunggu bayimu sampai lahir tentu sudah terlambat. Artinya? Pilih salah satu. Kehidupan bayimu atau kehidupanmu. Pikirkanlah. Mana ya, Paman? 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 Nak Johan. Kamu mesti mencoba karya Paman. Paman sedang membuat kue. Ayo masuk. Iya, Paman. Hebat, Paman. Ini betul-betul karya Paman yang luar biasa. Enak, Paman. Kue-kue ini saya buat khusus untuk Nak Johan. Sebagai ucapan selamat. Selamat? Selamat untuk apa, Paman? Saya lagi sial kok dikasih selamat. Loh, orang yang Nak Johan cari kan sudah ketemu. Iya toh? Ketemu. Paman bercanda kali. Loh, Diana tidak pernah mengatakan apa-apa pada Nak Johan.
Diana juga tahu, Paman. Aneh. Kok dia nggak cerita sama saya ya? Kenapa sih Diana itu? Ini dia alamatnya. Makasih, Paman. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu, Paman. Oh ya. Aneh juga putriku yang Badung itu. Kok dia jadi ikut-ikutan main rahasia segala? Kenapa setelah bertemu kamu ketetapan hatiku jadi goyah? Apakah karena kehadiran dokter Diana di antara kita? Ataukah memang aku tidak siap mati? Demi cintaku, tekadku harus kuat. Sisa hidupku tidak akan lama lagi. Apapun siap ku hadapi. Demi cintaku padamu. Aku harus bertahan, harus bertahan. Ella, saya cari kamu kemana-mana. Begitu alamatmu saya tahu, saya datang. Tapi kamu tak saya temukan juga. Di mana kamu, Ella? Katakan bahwa kamu Stella. Tidak, itu bukan aku. Bukan aku. Jangan ganggu aku. Semuanya sudah jelas. Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan panggilkan satpam. Saya cuma sekedar membantu Johan. Sudah berhari-hari dia cari kamu. Katakan, apa yang kamu inginkan sebenarnya? Kejelasan hubungan kamu dengan Johan. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Foto ini nggak mungkin bohong. Kenapa kalian berpisah? Aku hanya ingin hidup tenang. Sendirian. Seharusnya begitu aku tahu kalian masih berhubungan, aku harusnya menjauh dari kota ini. Belum terlambat untuk itu. Makin jauh, makin baik. Kamu menyuruhku pergi? Masalah pribadi kamu sangat saya hormati. Tapi kenapa harus melibatkan saya? Aku tahu. Dengan kepergianku, kamu bisa bebas bercumbu mesra dengan Johan. Ternyata kamu sangat picik. Sayang, Johan tidak ada di sini. Dia bisa melihat kita berdua dan menentukan pilihannya. Keterlaluan kamu. Urusan kamu sama Johan bukan urusan saya. Saya nggak peduli. Ambil aja Johan untuk kamu.
datang sendiri. Rasta mana? Dia menyanyiakan kamu kan? Iya kan? Bilang sama saya, Stella, biar saya habisin dia. Itu bukan urusanmu. Saya tahu, itu bukan urusan saya. Tapi kita belum berpisah, kita belum cerai. Saya masih berhak tahu kemana kamu pergi. Buat apa kamu tahu? Itu urusan pribadiku. Dan gak usah kamu ungkit-ungkit lagi. Ini semua pilihan kamu. Kamu sudah puas dengan segalanya. Hah? Kapan Rasta masuk dalam kehidupan kalian, saya juga nggak tahu. Kalian saling mencintai kan, sehingga kamu tega menceraikan saya. Hubungan yang saya bina 10 tahun dengan kamu nggak ada gunanya. Nggak usah bicara begitu lagi. Kamu pergi tanpa memberi saya kesempatan untuk Kamu bicara. cari alasan, Stella. Terserah. Tapi saya benar-benar menyesal. Menyesal? Kamu bilang menyesal? Setelah kamu hancurkan hidup saya, kamu bilang menyesal. Kamu pikir dengan kata-kata menyesal, itu akan memperbaiki semuanya. Akan membuat saya sayang sama kamu lagi. Cukup, cukup! Dengan meninggalkan kehancuran laki-laki seperti saya, kamu berharap bisa memetik kebahagiaan baru, Stel. Jangan teruskan, Johan. Kamu memilih rasa. Kamu mencampakkan semua kenangan manis kita, Stel. Hentikan! Itu semua menguntungkan kamu, kan? Diana sudah mengisi hati kamu. Kalian bebas bercinta. Dia memang gadis baik. Dan saya sempat memikirkan bahwa dia bisa menggantikan kamu. Tapi... Jangan berdalih. Kehadiranmu merusak semuanya, Stella. Sekarang coba katakan dengan jujur. Ada apa hubungan kamu dengan Rasta? Ada apa hubunganku dengan Rasta? Itu bukan urusan kamu. Bagus. Baru sekali ini saya dengar dari mulut kamu membela pria lain. Sekarang saya sadar bahwa kamu betul-betul mencintai dia, ya kan? Johan, aku mohon. Kamu mau meninggalkan alamat dan nomor telepon. Suatu saat nanti, aku akan menjelaskan. Itu nggak perlu. Kamu sudah menjawab hal yang sebenarnya. Johan. Halo, Dian. Dian. Saya ingin bicara. Bukan maksud saya untuk merahasiakan alamatnya. Saya cuma mencoba untuk menjaga privasinya. Saya rasa kehadiran saya di sini sekarang sudah nggak ada gunanya. Dian. Saya nggak ingin ganggu kamu. Sudah berapa lama kamu kenal dia? Baru. Kalian sering ketemu? Pernah melihat ada orang lain yang menjumpai dia? Aneh. Saya kan tidak tinggal dengannya. Selama kamu ke rumahnya, mungkin saja kamu pernah melihat. Itulah masalahnya. Kalian kan sudah ketemu. Kenapa nggak tanya sendiri? Dia nggak mungkin mau menjawab saya. Dian, maaf. Saya nggak sengaja. Semua ini salah saya. Saya terlalu percaya dengan cerita kamu bahwa kamu dikecewakan oleh wanita. Tapi rupanya kamu bohong. Cinta dan masa lalu masih tetap kamu dambakan. Sementara saya
cuma kamu jadikan pelarian kan? Tapi nggak apa-apa. Saya rela. Asalkan kalian berdua bisa bahagia. Halo, siapa ini? Astrid, anak bapak, apa kabar sayang? Hah? Bagaimana keluargamu? Oh, kami di sini sehat-sehat saja. Apa? Papa datang ke rumahmu? Loh, mbok yo mikir kowe, Trit. Omahmu ku adoh ning Batam kono. Ih. Laginya adikmu di sini kan masih memerlukan bimbingan dan perhatian dari Papa. Iya. Nanti lain kali Papa pasti datang. Hah? Apa? Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya Papa aja dipikiri. Nggak perlu pesta-pesta itu. Nggak, wis. Nggak apa-apa. Adikmu ada tuh lagi cuci muka di kamar mandi. Apa? Oh, ngawur gue. Ngawur, masak cuci muka pakai air mata. Awas tuh. Iya. Ya, engko nek ana kesempatan di Papa. Papa pasti teko. Iya. Iya. Ya, wis ya. Selamat baik. Ya. Wis. Ya. Ya. Astrid. Loh, kok sepi? Nang di bocah tuh? Kok nggak metu-metu nopo ya? Johan, semua ini aku lakukan demi memenuhi permintaan Rasta. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Haruskah aku kabarkan bahwa keadaan Rasta berantakan dan ibunya sekarang menderita? Semuanya sudah terjadi. Dan aku tidak akan mengabarkan pada kamu bahwa aku sekarang ini sedang hamil. Biarlah. Hanya dokter Diana saja yang tahu. Sebaiknya aku pindah rumah saja. Pindah? Kenapa kamu harus pindah? Ibu, maksud saya perlu suasana baru. Sudah, kamu itu duduk saja. Orang hamil itu harus banyak istirahat. Ini, Ibu bawakan kue. Enak loh. Terima kasih. Jadi merepotkan Ibu. Enggak juga. Habis Ibu juga senang kamu mau tinggal di sini. Tapi Bu, terserah.
kamu mau pindah atau tidak. Toh ibu juga tidak bisa memaksakan. Cuma ibu ingatkan, orang lagi hamil itu tidak baik pindah-pindah rumah. Ibu bukan bicara tahayul. Bagaimana? Kalau kamu tinggal di rumah sini dulu sampai bayimu lahir. Stella hamil. Apa itu anak Johan? Apa Johan tahu kalau Stella hamil? Halo, Dokter, ini Stella. bisa dokter memberikan nomor teleponnya dokter Johan? Nggak saya sangka kalian membuat saya sebagai jembatan percintaan kalian. Tolonglah, Dok. Minta aja sendiri. Saya yakin dia tidak akan memberikannya. Saya sudah bilang, saya nggak mau ikut campur urusan kalian lagi. Titik. Dokter Diana, dokter tidak mengerti perasaan saya. Maaf, soal perasaan kamu itu sampaikan saja sendiri sama Johan. Dokter harus menolong saya. Oke, catat nomornya. Terima kasih, Dok. Tapi ada satu hal lagi. Boleh, Dok? Maaf, saya mau istirahat. Sebentar saja. Tolong, dokter jangan ceritakan soal kehamilan saya pada dokter Johan. Terima kasih, Dok. Halo cantik, selamat pagi. Pagi. Wah, udah lama nggak ketemu, udah tambah hebat nih. Kamu nggak kerja? Enggak, saya lagi jalan-jalan. Kamu ikut saya yuk. Ada sesuatu yang mau saya tunjukkan sama kamu. Mau kemana sih? Saya keringetan nih. Ayolah, nggak apa-apa kok, yuk. Wah, besar sekali. Rumah siapa sih, Gon? Rumah teman kamu ya? Atau jangan-jangan kamu yang mau beli? Yuk, kita lihat dulu. Siapa tahu sesuai sama selera kamu. Luar biasa. Pemilik rumah ini pasti seleranya tinggi ya. Saat ini pemiliknya nggak jauh-jauh dari kamu kok. Oh ya? Semua ini hasil kerja keras saya.
Dan saya mau menikmatinya bersama kamu. Apa? Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Tujuannya cuma untuk bahagiain kamu. Kamu memang hebat. Sepertinya ada banyak hal yang harus saya pelajari dari kamu. Untuk merayakan semua ini, saya ingin mengajak kamu ke suatu tempat yang indah. Ayolah, Dian. Memangnya kamu kira saya ini lelaki hidung belang? Kok sepi ya? Nanti tuh wage. Waduh. Terus kalau dia datang nanti, aku mesti bilang apa ya? Aduh. Gimana ya? Paman, ada apa? Malam ini, aku ingin membuat perjanjian dengan kamu. Perjanjian. Ini ketulusan hatiku, Johan. Tapi kalau kamu keberatan, berarti malam ini menjadi malam terakhir buat kita. Maksud kamu apa? Saya peringatkan kamu, Dokter Gunawan. Jangan bawa pergi anak orang seenaknya. Kamu cemburu. Saya dan Dokter Diana kan sudah bukan anak-anak lagi. Atau Kalau yang kamu minta 50 juta, kami nggak sanggup. 50 juta itu harga seminggu ini. Minggu depan bertambah lagi. Atau mungkin gue bisa minta 1 miliar sama lo. Keterlaluan. Ini namanya pemerasan.